Ngapa? Ya udahlah, gue pensiun aja jadi raja. Gue pengen gabung Dewa 19. Tapi videonya tetap di play ya, biar view-nya banyak. Sebenarnya ya, film yang komedinya intens bisa bikin penonton ilfil kalau penempatannya nggak tepat. Itu nggak dijelasin. Balik lagi di Coci TV, tempatnya dimana kita akan mereview drakor, serial, film, dan apapun yang bisa direview. Ngap, lebay banget ya openingnya ya. Oke, anyway, Bray, MCU ngeluarin produk baru lagi nih. Setelah Mei lalu, Mei ya kalau nggak salah ya. Mei itu ada Doctor Strange. Dan sekarang giliran si Dewa Petir, aka Thor, yang beraksi. Film keempat ini judulnya Thor Love and Thunder. Ini film keempat Thor, setelah film pertama tayang tahun 2011, lanjut ke 2013, yang ketiga di tahun 2017. Film Thor yang keempat ini ngambil timeline setelah Avengers Endgame. Kalau lu doyan nonton Marvel, pasti tahu ya di akhir Endgame itu Thor gabung sama gengnya Guardian of Galaxy. Dia juga udah menyerahkan tahta Raja Asgard. Di film sebelumnya dia tuh sempat bilang, ya udahlah, gue pensiun aja jadi raja. Gue pengen gabung Dewa 19. Setelah pensiun jadi raja, Thor balik lagi ke galaksinya untuk ngadepin Gorr yang punya ambisi ngebasmi para dewa. Muka-muka lama pada comeback lagi. Ada Valkyrie, ada Korg, dan yang paling istimewa adalah kembalinya Jane Foster, mantan pacarnya Thor. Beda dari Jane versi sebelumnya, di sini dia punya kekuatan super, bisa ngangkat palunya Thor juga. Terakhir itu Jane muncul di film yang kedua, kalau nggak salah ya, yang kedua Dark World. Abis itu di film ketiga Ragnarok dia nggak nongol, dan akhirnya sekarang muncul lagi. Oke, kita lanjut bahas sisi positif dan negatif Thor Love and Thunder. Tapi kalau lo takut kena spoiler, nggak apa-apa, nggak usah nonton video ini. Tapi videonya tetap di play ya, biar view-nya banyak. Yang jadi ciri khas Thor itu adalah komedinya ya. Semenjak dipegang Taika Waititi sebagai sutradara, Thor ini emang jadi lebih kocak gitu. Film pertama sama film kedua masih terkesan kaku kayak gorengan didiemin lama. Nah, setelah masuk film ketiga, berkat sentuhan komedi ajaibnya Taika Waititi, Thor itu jadi punya narasi yang gak kaku dan lebih menghibur. Hal itu pula yang terjadi di Thor Love and Thunder. Ciri khas komedi dan sentuhan unik Waititi masih terasa kental. Porsi komedi di Thor Love and Thunder ini terbilang cukup banyak ya. Hampir setiap adegan itu diselipin jokes. Sebenarnya ya, film yang komedinya intens itu bisa bikin penonton ilfil kalau penempatannya gak tepat. Film jadi berasa murahan karena ketutup sama gurauan-gurawan. Tapi hebatnya, Taika Waititi ini bisa menempatkan jokes dengan tepat, jadi gak kelihatan murahan. Salah satu adegan yang bikin mata melek gitu ketika Thor latihan buat ngembaliin badan dia supaya berotot lagi. Berhubung dia dewa, latihannya pasti beda sama orang biasa. Kalau orang normal latihan di gym, Thor latihannya di planet lain. Kalau manusia biasa ngangkat besi, Thor ngangkat pesawat. Ini gue jamin adek Rai minder ngeliat Thor nih. Ada juga adegan Thor ditelanjangin di depan Dewa Zeus. Untuk penonton cewek-cewek termasuk gue ya, adegan ini tuh bikin kita jadi wow. Komedinya bisa ngeblend dengan sangat baik sama action. Ini top banget sih. Waititi bisa nonjolin komedi tanpa mengesampingkan aksi yang keren. Kalau ngelihat scene action di sini tuh kayak berasa main PS5. Tapi real. Ditambah lagi CGI-nya rapih banget. Plus setiap adegan itu didukung sama scoring yang membangun keseruan. Pemilihan lagu Guns N' Roses untuk scoring di Thor ini menurut gue tepat banget sih. Ada Sweet Child O' Mine, terus ada apa lagi tuh? Oh, Welcome to the Jungle. Melodi-melodi dari lagu-lagu itu tuh bikin
adegan tuh semangatnya bangkit gitu, letupan energinya dapet. Di film keempat ini nih juga dilihatin New Asgard yang lebih modern. Sisi modern itu dipresentasikan lewat baju rakyatnya yang kekinian, kayak mereka pakai t-shirt, sweater, jeans. Oh iya, drama percintaan akhirnya muncul lagi nih setelah di Thor Ragnarok. Drama percintaannya muncul lagi nih akhirnya setelah di Thor Ragnarok kemarin tuh full drama sama action. Akhirnya di sini ada lagi cinta-cintaan lewat Thor dan Jane Foster. Terus apa lagi ya? Penokohan ya. Kalau ngomongin aktingnya Chris Hemsworth ya, gak usah diomongin lagi ya, udah mantep banget dia. Dia ini ibaratnya menu utama di Thor Love and Thunder. Kayak lo makan pecel lele deh, di pecel lele tuh kan ada lalapan, ada nasi, ada lele goreng. Nah, Chris Hemsworth nih lele gorengnya. Tapi yang dapat pujian dari kritikus film itu bukan Chris Hemsworth, tapi justru Christian Bale. Dan ya gue setuju memang karena aktingnya Christian Bale sebagai Gorr itu outstanding banget. Christian Bale totalitas banget, tampilan visualnya bikin merinding dengan kepala pelontos, kulit pucat, mata merah kayak abis begadang 5 malam. Kalau ngeliat penampilannya Gorr visualnya, kok gue ingetnya kayak Dalsim ya di Street Fighter. Coba lo lihat nih gambar 2, mirip nggak? Tokoh Gorr pun dikasih kedalaman di film ini, ada background kuat kenapa dia jadi jahat. Jadi dia tuh pengen ngebunuh dewa-dewa bukan semata-mata karena lagi gabut nih, bunuh dewa enggak kayak gitu. Kalau ngebandingin sama musuh-musuh di MCU sebelumnya, menurut gue visualnya Gorr nih lebih creepy sih. Kalau si Thanos kan bentuknya begitu, warnanya ungu, jadi lebih mirip terong ya. Tuh gue yakin Thor kalau ketemu emak-emak di pasar, dia dibikin balado terong tuh. Gimana soal Jane Foster? Karakter dia sama di film kedua nggak ada bedanya. Cuman di sini di keempat ini dia lebih mengeluarkan sisi keberaniannya, lebih berasa powerful aja gitu loh. Satu lagi karakter yang sebenarnya menarik tapi mungkin nggak terlalu dinotis sama penonton, yaitu 2 kambing yang namanya Toothgnacer dan Toothgrinder. Iya, peran pasangan kambing ini tuh sebenarnya sepele. Di sepanjang film dialog mereka tuh cuman gitu doang. Tapi ada satu momen di mana mereka ini jadi penyelamatnya Thor. Entah ini kebetulan atau enggak ya, kemunculan Toothgnacer sama Toothgrinder ini berdekatan sama Idul Adha. Kan filmnya Thor itu tayang 6 Juli, Idul Adha tanggal 9 Juli. Apakah ini pertanda 2 kambing itu akan dijadikan hewan kurban sama Thor? Tapi bisa dipastiin ya, Toothgnacer sama Toothgrinder di film ini bebas penyakit kuku dan mulut. FYI, for your information, ini pertama kalinya Toothgnacer sama Toothgrinder muncul di franchise filmnya Thor. Tapi kalau di versi komik mereka ini udah muncul dari tahun 1976 kalau nggak salah. Kalau kalian udah pada tahu, ya udah nggak apa-apa lah. Gue kayak gini ngasih info biar kelihatan pinter aja. Sangat disayangkan sekali Melissa McCartney cuma muncul dalam 1 scene dan itu singkat banget. Mungkin nggak nyampe 1 menit kali ya. Bahkan lebih lama ngedownload film bokep. Melissa McCartney itu kan komedian top ya. Kenapa dia nggak dikasih porsi yang lebih besar supaya komedi Thor Love and Thunder ini lebih nampol? Gue ngeliat dia di Netflix, di series Netflix God Favorite Idiot, itu Melissa McCartney parah sih, pecah. Dan mungkin kalau dia dikasih porsi lebih besar di Thor ini, ya mungkin komedinya akan lebih meledak. Poin minus terakhir dari Thor Love and Thunder, nggak ada penjelasan yang detail gimana prosesnya sampai Jane Foster bisa menguasai palunya Thor, Mjolnir. Cuman ada adegan Jane Foster ngomong ke Thor, iya nih gue abis megang palu ini dapat kekuatan super. Udah, penjelasannya cuma lewat dialog gitu doang, nggak ada kronologi yang jelas. Maksud gue gini loh, Mjolnir itu kan jadi barang sakral di Asgard setelah dihancurin sama Hela kan. Serpihannya itu ditempatin di tempat tertutup gitu di Asgard, dijaga banget lah.
gitu loh. Nah, gimana ceritanya si Jin bisa dapat izin dari pemimpin Asgard, dalam hal ini Valkyrie ya yang jadi raja. Gimana dia bisa dapat izin untuk make palu itu? Nah, itu nggak dijelasin. Sekian dulu review Thor Love and Thunder. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian terhibur, jangan lupa pencet tombol jempol nungging. Jangan lupa pencet subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton.